aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 26 Juli 2020 berjudul Jangan Menjamah, Jangan Mencicipi. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 3 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada tugas bagi para ibu dalam menolong anak-anaknya, membentuk kebiasaan yang benar dan selera yang murni. Didiklah selera, ajarlah anak-anak untuk menghindari bahan perangsang. Tuntunlah anak-anak supaya mereka mempunyai kekuatan moral untuk menolak kejahatan yang mengelilingi mereka. Ajarlah mereka supaya tidak digoyahkan orang lain, agar mereka tidak menyerah pada pengaruh-pengaruh yang kuat sekalipun, tetapi agar memengaruhi orang lain demi kebaikan. Upaya yang besar dibuat untuk menekan ketidakberterakan, tetapi banyak usaha yang tidak diarahkan pada sasaran yang benar. Pembelaan terhadap reformasi perterakan harus disadarkan terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh penggunaan makanan yang tidak menyehatkan, bumbu-bumbu masak, teh, dan kopi. Kita berharap agar semua pekerja di bidang perterakan berhasil, tetapi kami mengundang mereka untuk melihat lebih dalam kepada penyebab kejahatan yang mereka perangi itu dan memastikan bahwa mereka sendiri tetap setia dalam reformasi itu. Haruslah dipaparkan di hadapan orang banyak bahwa keseimbangan antara kemampuan mental dan moral tergantung pada kondisi yang baik dari tubuh itu seluruhnya. Semua bahan penenang dan bahan perangsang tidak alami yang melemahkan dan merendahkan keadaan tubuh, cenderung menurunkan kesehatan intelek dan moral. Ketidakberterakan terletak pada dasar kemerosotan moral dunia ini. Dengan pemejaan selera yang menyimpang, manusia kehilangan kuasa untuk menolak godaan. Para pemburu perterakan mempunyai satu tugas untuk dilakukan dalam mendidik orang banyak di bidang ini. Ajarkanlah kepada mereka bahwa kesehatan, tabiat, bahkan kehidupan terancam. Bahaya karena penggunaan bahan perangsang yang merangsang tenaga untuk tindakan yang abnormal. Sehubungan dengan teh, kopi, tembakau, dan minuman keras, cara paling aman ialah jangan menjamah, jangan mencicipi, dan jangan mengerjakannya. Kecenderungan dari teh, kopi, dan minuman sejenis sama tujuannya dengan minuman beralkohol dan tembakau, dan dalam beberapa kasus kebiasaan itu sulit dipatahkan seperti halnya seorang pemabuk meninggalkan minuman keras. Mereka yang berusaha meninggalkan semua bahan perangsang ini untuk sementara akan merasa kehilangan dan akan menderita tanpa bahan-bahan itu. Tetapi jangan ketekunan mereka akan mengalahkan keinginan itu dan berhenti merasakan kekurangan tersebut. Allah mungkin memerlukan sedikit waktu untuk pulih dari penyalahgunaan yang dideritanya. Tetapi berilah kesempatan baginya, maka alam itu akan bangkit lagi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan agung. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 302 dan 304. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih
kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar supaya kami jangan menjamah dan jangan mencicipi. Karena takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuh kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Di pagi hari ini hamba menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, lebih khusus rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya hikmat sorga dedikasi di dalam pelayanan mereka dapat berikan yang terbaik bagi orang-orang yang terdampak COVID-19. Dan dengan pertolongan kuasa Tuhan, para pasien akan memperoleh kesembuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap memiliki sukacita di dalam pelayanan kepada umat-umat-Mu. Hamba berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik. Tuhan berkati mereka karena pada minggu depan mereka akan memulai proses belajar mengajar, walaupun bukan tidak secara tatap muka, namun secara online juga. Tuhan memberkati, berikan signal yang baik, dedikasi sorga kepada mereka. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih rahmat-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga selalu menaungi mereka senantiasa. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga akan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup